Ruben juga meninggalkan beban hutang yang besar kepada Wenda. Karena rumah yang ditinggalinya bersama anak-anak jadi agunan bank dan statusnya kredit macet parah. Karena sudah menunggak lama dan hanya tinggal tunggu waktu untuk disita. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Tahun pasca bercerai, Ruben Onsu dan Sarwenda terlibat konflik panas lagi. Pemicunya gara-gara Ruben mengaku sulit bertemu dengan kedua anaknya, lantaran Wenda diduga sengaja menutup akses. Wenda pun mendidih mendengar tudingan sang mantan suami. Terkait soal anak, RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhana lah. Yang dicat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong. Kan ibunya yang mengatur. Ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu. Itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Jangan jadi ukuran. Pernah nggak Ruben ke rumah? Pernah nggak? Jangan itu jadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Ini bicara masa kewajiban ibu untuk menyerahkan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu kepada ayahnya. Kan memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari, 4-3 ya harusnya. 3 hari harus saya gitu sebenarnya. Belum bisa video call. Kan komunikasi hubungannya juga nggak baik ya. Konflik Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas mendidih. Selain tidak mau lagi memberikan nafkah anak sebesar 225 juta rupiah per bulan, Ruben juga meninggalkan beban hutang yang besar kepada Wenda. Karena rumah yang ditinggalinya bersama anak-anak jadi agunan bank dan statusnya kredit macet parah. Karena sudah menunggak lama dan hanya tinggal tunggu waktu untuk disita. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Kenapa rumah yang diberikan ke kami itu adalah rumah yang aset yang tidak bersih, semuanya dijaminkan di bank dengan hutang yang fantastis. Yang mengajukan ke pihak bank adalah RO, artinya dia wajib membayar. Kalaupun memang mau dilunasin klien kami, harus langsung dibalik nama. Tos-tosan aja. Yang milik Ruben untuk Ruben, yang milik Sarwenda milik Sarwenda. Kenapa kok dia mau minta yang milik Ruben Onsu? Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, sesuai dengan kesepakatan. Tinggal di rumah baru dan mewah, namun di bawah ancaman penyitaan bank, benar-benar membuat Sarwenda makin tak nyaman. Lantas, jika benar-benar disita bank, bagaimana nasib Sarwenda dan kedua anaknya? Saya akan terus membicarakan tentang anak saya, ya karena itu anaknya. Jadi untuk yang gak ada berkepentingan atau orang yang menunggangi dalam permasalahan ini atau yang ikut cari makan, ya. Jadi buat saya stop. Yang nggak sanggup siapa? Ya, baik dari nafkahnya, ya sekarang anaknya sehat, lalu hutang yang harus dibayar oleh pihak RO mau dibayar oleh klien kami, berarti yang klien kami sanggup-sanggup aja. Bukan tanpa alasan Ruben Onsu koar-koar sulit bertemu dengan anak. Ruben takut menjadi ayah kandung rasa orang asing karena jarang bertemu dengan anak. Sementara pacar baru Sarwenda, Giorgio Antonio, menjadi orang asing rasa ayah kandung lantaran sering quality time bareng anak-anak Ruben Wenda. Rindu nggak mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu, pasti kangen gitu. Ya karena kami juga udah selesai, sudah berpisah gitu, jadi tidak ada dalam kehidupan kami lagi. Kalau anak ya tetap ada dalam kehidupan saya gitu, sampai kapanpun anak tetap ada kehidupan saya. Ya pasti lebih nyaman lah gitu, jadi segala sesuatu tidak dilalui sendiri, ada yang nemenin gitu, jadi lebih happy. Untuk pasangannya Bunda, biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, Bundanya juga senang kan?
Pastinya kita masih ingat betul ya pemirsa, sewaktu mereka ini berpisah, mereka bercerai dengan baik-baik. Tapi kenapa kok baru sekarang ini malah muncul prahara antara Ruben Onsu dan Sarwenda? Berawal dari Ruben yang dibatasi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tapi ternyata pemirsa kisruh kembali memanas di saat Sarwenda dan Ruben saling sindir yang merupakan awal dari percikan apinya menyala. Dan Ruben kabarnya tidak lagi memberikan nafkah untuk anak-anak. Wow, ini panas banget ya pemirsa. Puncaknya ada dugaan Ruben menggadaikan rumah yang ditempati Sarwenda ke pihak bank. Andai memang ini betul adanya pemirsa, akankah Sarwenda segera hengkang dari rumah tersebut? Mudah-mudahan aja kita berharap agar mereka bisa menemukan yang namanya win-win solution. Jangan sampai nantinya pihak bank menyita rumah dari hasil kerja keras Ruben dan Wenda di saat mereka masih bersama. Waduh, ini emang beneran panas nih pemirsa, baru di awal loh. Halo pemirsa Slap Ojus, apa kabar? Semangat ya siang hari ini bersama dengan saya Jus Purba yang sudah siap tentunya untuk memberikan kabar terupdate seputar selebriti yang hot dan viral di Slap Ojus di MNCTV, rumahnya seleb. Coming up next pemirsa, sibuk urus pernikahannya yang kurang dari 1 bulan. Natalie Hoshea titip Azam pada Sule. Sule pun juga tentunya mengajari Azam jadi dalang wayang golek. Seperti apakah keseruannya? Yang ingin tahu kabarnya jangan kemana-mana, tetap di Slap Ojus. Pernikahan Natalie Hoshea dengan kekasihnya Arifa tinggal menghitung hari. Entah karena Oga diganggu persiapan nikahnya oleh sang buah hati, Natalie mendadak menitipkan Azam ke mantan suaminya Kang Sule. Momen itu pun tak ayal membuat Sule terlihat kepo, menelisik kapan tanggal pernikahan Natalie. Alhamdulillah. Udah mau belum? Ada udah mau? Udah. Ini bikin wayang Azam. Bunda mau nikah katanya. Jam. Hah? Kapan ya? Rahasia aja. Diamanahi Azam, bagi Sule bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Apalagi sang komedian sebenarnya cukup galau. Hatinya berat banget untuk menerima putranya akan punya papa baru. Kesempatan bisa bersama dengan Azam dimanfaatkan Sule semaksimal mungkin. Termasuk kembali mendidiknya jadi dalang wayang golek. Ngomong dong, Azam ngomong dong. Bakso ngomong. Woi, gitu bisa nggak? Berat, soalnya berat. Woi. Enggak sih, aku cuma donatur di muka aja sama di kulit. Tapi dia suka wayang tuh, gimana? Iya, aku juga